Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Ivana Hikmatul Islamiyah, NIM 202101070015. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep filosofis tentang komponen pendidikan Islam. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan umat manusia. Karenanya manusia harus mencari dan menuntut ilmu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu faktor penting yang mengharuskan manusia untuk selalu mengembangkan ilmunya agar dapat beradaptasi di dunia modern yang kaya akan kemajuan ilmu dan teknologi. Di balik kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, kita sebagai umat muslim memberikan perhatian kepada dunia pendidikan Islam. Karena sebagai seorang muslim, kita tidak dapat cukup menguasai ilmu pengetahuan teknologi yang bersifat duniawi saja. Karena ilmu pengetahuan yang bersifat duniawi itu hanya sebagai jalan kita sebagai muslim untuk mencapai kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan di akhirat. Komponen dasar pendidikan Islam merupakan bagian dari suatu sistem yang saya miliki. Peran keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk review mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau tindaknya proses pendidikan. Komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan atau terlaksananya proses pendidikan minimal terdiri dari 8 komponen, yaitu yang pertama tujuan pendidikan, yang kedua peserta didik, yang ketiga pendidik, yang keempat isi pendidikan, dan yang kelima konteks yang mengaruhi suatu pendidikan, yang keenam metode pendidikan, yang ketujuh lingkungan pendidikan, dan yang kedelapan sarana pendidikan. Tujuan pendidikan Islam tidak lain adalah tujuan yang merealisasi idealitas Islami. Sedang idealitas Islami itu sendiri pada hakikatnya adalah mengandung nilai-nilai perilaku manusia yang didasari atau dijiwai oleh iman dan takwa kepada Allah sebagai sumber kekuasaan mutlak yang harus ditaati. Ketaatan kepada Allah yang mutlak itu mengandung makna diri secara total kepadanya. Penyerahan diri secara total kepada Allah menjadikan manusia menghambakan diri hanya kepada semata-mata Allah. Sebagai ilmu praktis, pendidikan atau pendidik maupun guru dapat menambahkan sistem-sistem tingkah laku perbuatan yang didasarkan pada dasar-dasar filsafat yang dijunjung oleh lembaga pendidikan dan pendidik dalam suatu masyarakat. Adapun tujuan pendidikan Islam itu sendiri identik dengan tujuan Islam itu sendiri. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berpribadi muslim serta berdasarkan ajaran Islam. Kesimpulannya, konsep filosofis pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya dari aspek akal atau berwawasan yang luas dan intelektual dalam pemikirannya. Hati mempunyai hati nurani yang tulus untuk menjalankan dan mengaplikasikan nilai-nilai keislaman pada kehidupan sehari-hari. Jasmani mempunyai jasmani, jiwa dan raga yang selalu berniat untuk kepentingan Islam. Serta rohaninya membangun jiwa-jiwa muslim yang selalu menetapkan panji-panji Islam untuk dikembangkan agar menjadi manusia selalu bertumpu pada nilai-nilai Islam serta dapat memecahkan masalah atau hambatan yang ada pada pendidikan Islam. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.